Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ayu. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Chandra, selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Chandra juga nih? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat. Ibu pagi ini ada sesi coaching ya bersama Pak Sumardi. Betul Pak. Saya berencana nanti eh, jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Pak Sumardi. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Nah, maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Sumardi nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Pak, sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Pak Chandra yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Pak Sumardi nanti, Pak. Ya, kalau gitu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach. Kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, apakah itu perlu mendengarkan dengan rasa, terutama karena rasa di sini maksudnya yaitu di receive, kemudian ask, praise, dan juga apresiasi. Nah, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi juga kepada coachnya. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya, Pak. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas, Pak, dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi saya pada saat melakukan coaching ingin mengembangkan 3 kompetensi, Pak, yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti apa yang Ibu katakan tadi,
dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, bagian mana yang secara spesifik Ibu ini ingin saya observasi? Yang spesifik ingin saya diobservasi itu pada bagian mendengarkan aktif, Pak. Cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, iya betul Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin dari sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Pak. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar. Serta nanti saya bebas dari judgement terus asumsi maupun asosiasi, Pak. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar, Pak. Baik Bu, kalau begitu. Demikian Bu ya, kegiatan uh, observasi kita kali ini, pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang saya ingin observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Sumardi Bu ya. Ya, Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil atau proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. baik, Pak. Terima kasih juga Pak Chandra karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nantinya, Pak. Ya, baik Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Sumardi. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu Ayu. Ah, hanya saja saya ini ada sedikit problem nih, ingin cerita-cerita sama Ibu. Oh ya, ada yang bisa saya bantu, Pak Sumardi? Kalau Ibu tidak keberatan dan punya waktu, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong apa nih yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu Ayu, ah, ada seorang siswa saya yang kurang semangat dalam pembelajaran matematika. Tugas yang saya berikan sering tidak dikerjakan. Saya sudah mencoba beberapa pendekatan, tetapi tampaknya belum berhasil. Oh, baik. Eh, apa yang menurut Pak Sumardi yang menjadi penyebab utama siswa ini kurang semangat belajarnya dalam matematika ini, Pak? Kalau selama pantauan saya selama ini, mungkin dia merasa pelajaran matematika itu sulit. Atau mungkin Oh, dia tidak melihat nilai kegunaannya secara langsung dari belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga melihat dia itu kadang-kadang terlihat bosan dan kurang tertarik saat saya menjelaskan materi. oh, iya, iya, iya. Saya paham, Pak. Coba diingat kembali, Pak. Apakah pernah ada momen di mana siswa tersebut menunjukkan sedikit ketertarikannya atau antusiasmenya, walaupun hanya sebentar, Pak? Ya Bu, ada. Ada suatu waktu ketika saya dalam pembelajaran itu menggunakan permainan interaktif di kelas. Nah, saya juga menayangkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, saat itu saya melihat dia begitu sangat aktif dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
namun setelah itu semangatnya juga kembali turun. Oh, itu menarik, Pak. Dari pengalaman tersebut, apa yang bisa kita pelajari tentang pendekatan yang mungkin lebih efektif untuk siswa tersebut, Pak? Sepertinya siswa ini lebih tertarik ketika pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Mungkin metode pengajaran yang selama ini saya uh, terapkan itu terlalu monoton dan tidak tertarik baginya. Bagus, Pak Sumardi. Jadi, apa tujuan yang ingin Bapak Sumardi capai terkait dengan siswa ini, Pak? Saya tentu ingin berharap siswa tersebut lebih aktif dan semangat lagi dalam belajar matematika. Saya ingin dia itu setidaknya mau mengerjakan tugas dan terlibat penuh dalam kegiatan belajar. Baik, jadi Bapak ingin siswa tersebut lebih aktif dan semangat dalam pelajaran matematikanya ya, Pak, ya? Paling tidak, Ya, dia mau mengerjakan tugas dan terlibat dalam kegiatan belajar, gitu, Pak, ya? ya betul Oke, Bu. baik, jika kita rating nih, Pak, dari angka 1 sampai 10 menurut, Pak Sumardi, eee, berapa nih tingkat keberhasilan pendekatan atau metode itu, untuk menarik, minat belajar murid, Pak? Kalaupun saya berikan peringkat, menurut saya itu ada di antara 7 sampai 9 Bu Ayu. Oh, 7 sampai 9. Oke. Ya. Langkah apa yang bisa Pak Sumardi ambil untuk, mewujudkan tujuan tersebut? Saya berencana untuk mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya dengan menggunakan lebih banyak permainan edukatif dan aktivitas yang melibatkan kerja kelompok. Serta yang lebih penting juga saya ingin menampilkan video pembelajaran sehingga ini dapat membantu mereka untuk cepat memahami dan mereka semoga tertarik dengan tontonan yang edukatif tersebut. Selain itu, mungkin saya bisa memberikan tugas-tugas yang lebih sederhana dan bertahap agar dia tidak merasa terlalu terbebani dengan kondisi tersebut. Wah, itu strategi yang bagus, Pak Sumardi. Bagaimana kalau kita evaluasi langkah-langkah tersebut, eee, setelah, beberapa minggu? Kita bisa lihat perkembangannya dan melakukan, penyesuaian jika diperlukan, Pak. Bagus Bu Ayu. Uh, saya senang sekali dan saat ini bisa merasa lega ya, setelah menemukan solusi dari masalah saya ini. Insya Allah saya akan mencoba langkah-langkah ini dan apa namanya semoga bisa diterapkan nanti. Oke, eee, bagus semoga berhasil, Pak. Saya percaya Pak Sumardi, jika ada tantangan atau, hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya siap membantu, Pak. Terima kasih sekali Bu Ayu. Saya cukup jadi tenang sekarang. Luar biasa Ibu Ayu memberikan support buat saya. Baik, Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah. Bu Ayu ini memang luar biasa ya. Coachingnya tadi itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kalau saya lihat nih Bu Ayu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Iya Pak Chandra, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan, sudah bisa tercapai Pak. Saya juga merasa sangat, senang, bahagia bisa bercerita banyak
dengan coach saya sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Baik, Bu Ayu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Ayu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bu Ayu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan Ya. pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, Pak. Oh iya. Ya baik Bu Ayu. Jadi sudah tercapai ya Bu Ayu ya, tujuan atau indikator ketercapaian atau pengembangan yang Bu Ayu harapkan ya. Menurut saya sudah, Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Ayu ya. Silakan, Pak. Berdasarkan observasi saya, menurut percakapan coaching yang Bu Ayu laksanakan tadi, sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Ayu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Bu Ayu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Bu Ayu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu Ayu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Ayu fokus dengan coaching. Artinya, Bu Ayu sudah melakukan kehadiran penuh dan Bu Ayu juga sudah mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Ayu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Bu Ayu lakukan. Nah, kemudian Bu Ayu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bu Ayu sampaikan pada saat observasi tadi. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu. Saya Nah, senang bagaimana mendengarnya. perasaan Bu Ayu selanjutnya? Saya senang mendengarnya, Pak Chandra. Terima kasih, Pak, atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Sama-sama, Bu. Nah, Bu Ayu, dari hasil coaching yang baru saja Bu Ayu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ayu kembangkan berikutnya? Baik Pak, saya berencana ke depan nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi dengan mendengarkan Ya. secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach-coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya, Pak. Ya, baiklah Bu Ayu. Semoga kompetensi tersebut dapat Bu Ayu kembangkan sesuai dengan harapan Bu Ayu nantinya. Dan semoga juga Bu Ayu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bu Ayu harapkan itu, dengan memperbanyak terutama praktek coachingnya. Iya Pak, jadi nanti saya akan berusaha untuk terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik dalam melakukan coaching lagi Pak. Iya, amin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi Bu Ayu? Iya Pak, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Pak. Baik, kalau begitu Bu, sampai bertemu lagi ya.
Mungkin percakapan kita ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, baik Pak. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Ayu.